Oke guys, di sini saya akan mengisahkan alur cerita film Wolf Creek kedua. Film ini dirilis pada tanggal 30 Agustus tahun 2013. Film ini bercerita tentang pembunuh sadis bernama Mike Tyler yang suka mencari korban-korban baru. Apakah Mike Tyler bisa ditaklukkan? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang petugas polisi yang sedang standby di pinggir jalan. Tak lama setelah itu terdapat mobil yang melintas yang hampir melewati batas kecepatan 100 km per jam. Walaupun mobil itu masih di bawah 100 km per jam, polisi tetap akan menilang mereka. Sengaja menilang pengemudi itu karena mereka sangat membutuhkan uang. Setelah berhasil memberhenti, pengemudi itu pun langsung turun dari mobilnya. Dia bernama Mike. Si petugas mengatakan bahwa Mike telah melewati batas kecepatan maksimal. Tanpa berlama-lama, si polisi langsung menilangnya. Karena kesal, polisi itu menilangnya. Akhirnya Mike mengeluarkan senjata snipernya untuk menembak polisi itu dari kejauhan. Salah satu polisi yang mengemudi langsung tewas di tempat karena mobilnya tidak bisa dikendalikan. Akhirnya mobilnya terjun ke sungai kering. Di sana Mike langsung menghampirinya dan mematahkan kaki polisi tersebut. Tak berselang lama, Mike langsung memutuskan untuk membakar mereka untuk menghilangkan jejaknya. Adegan berpindah kepada pasangan muda bernama Roger dan Katarina. Mereka menumpang dari suatu mobil ke mobil lainnya untuk menuju Wolf Creek. Sampai di Wolf Creek, mereka melihat pemandangan yang indah. Tak terasa hari pun sebentar lagi menunjukkan malam hari. Mereka pun lalu membuka tenda untuk berkemah di situ. Di tengah malam, Mike secara tidak sengaja melihat cahaya dari kejauhan. Mengetahui hal tersebut, Mike langsung menuju ke cahaya tersebut. Sesampainya di sana, Mike bertemu dengan mereka berdua. Rencananya akan memberikan tumpangan kepada mereka, tapi Roger menolak hal tersebut. Penolakan itu membuat Mike menjadi marah dan tidak segan-segan untuk menusuknya dari belakang. Sementara si wanita langsung dipaksa untuk melakukan mantap-mantap dengan Mike. Ia mulai membuka dalaman dari Katarina. Di saat yang sama Roger bangkit dan langsung memukul Mike dari belakang. Tapi Roger dikalahkan dengan sangat mudah. Karena mengganggu aksinya, ia pun langsung membunuhnya di tempat. Karena Mike sekarang sudah tidak ingin melakukan itu lagi, akhirnya Katarina dibuat pingsan olehnya. Bangun-bangun ia mengetahui Roger dimutilasi oleh Mike. Mengetahui hal itu, Katarina langsung berlari dengan sekuat tenaga. Mike yang mengetahui bahwa dia kabur akhirnya mulai mengejarnya. Sampai di suatu ketika Katarina ditemukan oleh seorang turis di Inggris bernama Paul. Dengan cepat Paul langsung membawa untuk masuk ke dalam mobil. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Paul dan juga Mike, hingga pada akhirnya mereka menabrak pohon. Dengan cepat Mike langsung mengeluarkan senjatanya dan langsung membunuh Katarina. Mengetahui bahwa Katarina tewas, akhirnya ia berusaha untuk kabur dari Mike. Dengan sangat-sangat menyesal, Paul meninggalkan tubuh Katarina di pasir. Karena Paul berpetualang sangat jauh, ia pun tersesat dan tidak tahu arah. Karena bensin juga sudah mau habis, ia pun menunggu bantuan di pinggir jalan. Tapi ketika melihat mobil besar, Paul langsung sadar bahwa dia adalah Mike, si pembunuh Katarina. Mengetahui hal tersebut, Paul langsung masuk ke mobil dan pergi dari situ. Aksi kejar-kejaran terjadi lagi antara Paul dan juga Mike. Dengan memanfaatkan tanjakan, Paul berusaha untuk kabur. Tapi tiba-tiba ban mobilnya langsung pecah. Ia pun oleng dan hampir saja masuk ke dalam jurang. Tidak tinggal diam, Mike langsung mendorong mobilnya. Mobil Paul pun langsung jatuh ke dalam jurang. Tidak hanya itu saja, Mike dengan sengaja membiarkan mobil besarnya menghantam mobil milik Paul, berharap Paul akan segera tewas. Tapi ternyata Paul berhasil kabur dari tempat tersebut. Karena sudah tidak punya kendaraan lagi, terpaksa Paul berjalan untuk mencari bala bantuan. Berjam-jam ia berjalan hingga akhirnya Paul tidak kuat dan langsung terjatuh. Karena Paul sekilas melihat rumah, ia pun bangkit lagi untuk menuju ke sana. Akhirnya ia pun sampai di tempat itu dengan tubuh yang sudah amat kelelahan. Untung saja pemilik rumah itu sangat baik dan membiarkan Paul untuk tidur di rumahnya. Paul juga diberikan makan untuk mengisi tenaganya. Tidak hanya itu saja, pemilik rumah menawarkan untuk mengajak Paul ke kota terdekat. Paul pun setuju dengan hal tersebut, tapi tiba-tiba Mike datang kembali untuk mencari si Paul. Tidak tinggal diam, si pemilik rumah pun keluar dengan membawa senjata untuk mengusir Mike dari rumahnya. Mike pun berpura-pura untuk pergi dari sana.
Ketika si kakek ingin menaruh senjatanya, tiba-tiba Mike langsung menodongkan senjatanya. Seketika dia pun langsung tewas di tempat. Si nenek juga ditembak, yang membuatnya tewas seketika. Paul yang mengetahui bahwa tempat ini tidaklah aman, langsung memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Sementara Mike langsung mengajar Paul dengan menggunakan kuda. Dengan bersusah payah untuk menghindari Mike, akhirnya Paul pun tertangkap dan dibuat pingsan. Bangun-bangun, Paul sudah berada di penjara bawah tanah rumah Mike. Mike sangat marah karena Paul ikut campur dalam urusan Katarina. Oleh karena itu, Paul pun juga terlibat dalam masalah ini. Saat Mike mau menyiksanya, Paul dengan cepat mengajak Mike untuk menyaksikan lagu-lagu dari Australia. Walaupun Paul berasal dari Inggris, tapi ia memahami tentang Australia. Karena kepintarannya, Mike mengajak Paul untuk bermain kuis atau tanya jawab tentang budaya dan sejarah Australia, di mana jika Paul salah menjawab soal maka jarinya akan dipotong. Terdapat 10 soal, di mana jika 5 soal berhasil dijawab, maka Paul bisa bebas. Paul berhasil menjawab 2 soal pertanyaan pertama. Ketika soal ketiga berlangsung, Paul menjawab dengan sangat benar, tetapi Mike menganggap jawabannya adalah salah. Hal tersebut membuatnya kehilangan 1 jari. Pertanyaan pun dilontarkan lagi pada Paul, tapi jawabannya seharusnya sudah benar, malah disalahkan oleh Mike. Paul pun minta untuk memotong jarinya pada tangan yang satunya. Ia sengaja melakukan hal itu agar bisa mengambil palu yang berada di dekatnya. Ketika Mike ingin mengambil minuman ke belakang, Paul diam-diam menaruh palu sampingnya. Ia pun disiksa oleh Mike telah berkata bahwa Mike suka sesama jenis. Ia pun tidak segan-segan ingin membunuhnya. Tetapi dengan cepat Paul langsung memukul wajah dan menggunakan palu. Paul pun langsung melepaskan ikatannya, mengikat kakinya. Setelah berhasil, ia pun berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Tapi Paul hanya bisa melihat lubang-lubang kecil. Tidak hanya itu saja, juga melihat banyaknya bangkai manusia di tempat itu. Di saat yang sama, Mike melepaskan hewan peliharaannya untuk mengejar si Paul. Tapi untung saja Paul tidak tergigit oleh hewan tersebut. Mengetahui bahwa jalan yang tidak memungkinkan, ia pun mencoba untuk bersembunyi. Ia melihat bayangan dan mengira itu adalah Mike. Ketika sosok itu mendekat, ternyata itu bukanlah Mike melainkan orang lain. Mike dengan cepat langsung mencekiknya dan memukuli hingga ia pingsan. Di saat dirinya tersadar, ia berada di kota dengan banyak luka di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah itu pun ia langsung ditemukan oleh polisi. Di akhir cerita dijelaskan bahwa Paul mencoba menjelaskan tentang Mike kepada polisi, tetapi polisi malah menahan Paul sebagai tersangka dalam berbagai pembunuhan yang belum terpecahkan di Wall Creek. Selama pendidikan, Paul mengalami gangguan mental dan dideportasi kembali ke Inggris. Adegan akhir ditutup dengan Mike berjalan tanpa rasa bersalah. Itu saja alur cerita film singkat ini dan tamat.